Bismillahirrahmanirrahim. 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wa qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Pemirsa TS TV yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah kesempatan kali ini kita jumpa lagi. Mudah-mudahan kita senantiasa mendapatkan limpahan rahmat dan nikmatnya, juga mendapatkan taufik dan hidayahnya. Amin ya rabbal alamin. Pemirsa TS TV yang dirahmati oleh Allah, kembali kami ingatkan bahwasannya TS TV 414 akan tayang 2 kali dalam sehari, yaitu jam 5.30 pagi dan jam 19.00 setelah Isya. Dan kami ucapkan terima kasih pada pemirsa yang telah setia mendukung channel kami, menyimak channel kami, dan mensubscribe channel kami. Dan bagi pemirsa yang baru menemukan channel kami, channel TV 414, monggo di subscribe dulu, nyalakan tanda loncengnya, tekan tanda jempolnya, dan tinggalkan komentar di bawah video ini. Pemirsa TS TV yang dirahmati oleh Allah, untuk kesempatan kali ini saya mengomentari sebuah video di mana itu ada orang Hindu ya. Mungkin kalau Islam itu kiainya itu. Ini pokok agamanya Hindu ya. Masuk ke kuil dengan membaca bismillah tadi itu. Kita lihat cuplikan videonya. Bismillahirrahmanirrahim diulang-ulang sampai di dalam dianya disembah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bagaimana berpahala atau tidak, dinilai pahala apa tidak ya. Pemirsa TS TV yang dirahmati oleh Allah, setiap amalnya Adam itu dicatat oleh malaikat ya. Namun sebagaimana firman Allah dalam Al-Qur'an, Bismillahirrahmanirrahim, ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Tak satupun perbuatan atau perkataan yang diucapkan kecuali di sisinya ada 2 orang malaikat yang mencatat amal baik dan amal buruk tersebut. Beliau berdua adalah malaikat Raqib dan Atid. Ya, khusus bagi non muslim itu amal kebaikannya itu hanya dibagikan, dibalas di dunia oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau non muslim itu ya sampai mati dia tidak beriman kepada Allah, tetap dengan keyakinannya, hidup tetap dengan agama Hindunya sampai mati, maka di akhirat sudah tidak punya bagian lagi, sudah khalidina fiha. Orang-orang kafir ini kekal di neraka. Dan apa yang dilakukan buat baik kepada orang lain, orang non muslim juga bersedekah, termasuk tadi itu membaca bismillah, itu tetap tercatat sebagai amal baik, tapi tidak ada bagian, tidak ada balasan nanti di akhirat. Dia bismillah itu dia dicatat sebagai amal baik oleh malaikat, namun nanti itu oleh malaikat hanya dibalas di dunia saja, tidak dibalas di akhirat. Nah, kuncinya semuanya itu ada di 2 kalimat syahadat ya. Jadi orang sebaik apapun ya, kalau tidak beragama Islam itu nanti di akhirat tidak punya bagian. Kok bisa? Ya, analoginya begini ya. Seseorang ketika mau bersekolah atau masuk perguruan tinggi, tentunya harus registrasi dulu, harus mendaftar dulu ya.
Lalu nanti daftar mengikuti kegiatannya, kegiatan kuliahnya sampai selesai ya. Mulai dari semester 1 sampai semester 7, semester 8 sampai selesai semuanya sampai wisuda ya. Ya nanti dapat pengakuan, dapat ijazah dari perguruan tinggi. Namun apabila ada seorang dia pintar, cerdas ya, orang itu selalu menyimak kuliah tapi dari luar kampus, tapi dia menyimak terus ke kuliahnya. Cerdas, bahkan lebih cerdas daripada yang registrasi dulu, yang mendaftar dulu sebagai mahasiswa. Orang ini tidak mendaftar sebagai mahasiswa tapi mengikuti kegiatan di kampus tersebut sampai yang lain itu wisuda sampai selesai. Ini juga begitu sampai selesai juga. Pertanyaannya, apakah orang yang secerdas itu yang sama-sama mengikuti kuliah tapi tidak melakukan registrasi dari awal, apakah dia akan mendapat ijazah di sana? Apakah diakui sebagai mahasiswa? Jawabannya tentu tidak. Meskipun cerdas kayak apa, tetap dia tidak memperoleh penghargaan apa-apa dari kampus, dari universitas tersebut, tidak mendapat peroleh apa-apa dari universitas tersebut, ya ijazah tidak dapat. Seandainya dia masuk dalam kategori mahasiswa terbaik, tidak akan mendapatkan hadiah, tidak dapat penghargaan. Kenapa? Tidak registrasi, tidak mendaftar sebagai mahasiswa walaupun cerdas. Nah, seseorang yang berbuat baik, sudah sama tetangga baik, sama orang lain baik-baik, sudah dermawan lagi, tidak mengucapkan 2 kali kalimat syahadat, maka kebaikannya itu hanya sampai di dunia saja. Oleh Allah dibalas di dunia dan di akhirat tidak punya bagian. Seperti itu. Pemirsa TV yang dirahmati oleh Allah, mudah-mudahan saudara-saudara kita mungkin yang masih belum memeluk Islam, mudah-mudahan bisa memeluk Islam. Kewajiban pertama bagi orang yang belum Islam adalah wajib masuk Islam, seperti itu. Hal ini bisa Anda temukan di kitab Sulam Taufik ya. Sedikit saya jelaskan ya. Saya pernah mengatakan bahwasanya Islam itu agama yang sempurna, beda dengan agama yang lain. Sehingga dikatakan al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaih. Jadi Islam ya dari saking sempurnanya ya, dari umatnya ya, syariatnya yang diterapkan kepada umat Islam itu sendiri ya, mulai sejak bangun tidur sampai tidur lagi itu ada aturannya semua. Contoh dari hal kecil, bangun tidur itu langsung dianjurkan berdoa. Apa doanya? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Maha suci bagi Allah, bagi zat yang telah menghidupkan kembali saya setelah mematikan. Orang tidur kan kayak orang mati, sudah mematikan. Dan hanya kembalilah kami itu dikumpulkan. Setelah itu kita ke WC, kita ke kamar kecil, ke kamar mandi. Sebelum masuk kamar mandi kita dianjurkan untuk berdoa. Apa doanya? Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Kemudian masuk ke kamar kecil itu dengan kaki kiri. Kalau ke tempat kotor, ke kaki yang kiri duluan, kemudian kaki yang kanan. Setelah itu umpamanya masih membuang air besar atau membuang air kecil. Ketika selesai membuang air kecil, kita dianjurkan berdoa lagi. Apa? Alhamdulillahilladzi azhaba ma yu'dini wa abqa ma yanfa'uni. Terus begitu. Semuanya kalau kita itu dalam Islam itu semuanya berpahala, semuanya dinilai pahala asalkan kita tahu syariat-syariatnya, berpahala. Setelah itu, maaf agak panjang, tidak apa-apa ya pemirsa. Kita keluar ke WC, keluar dari kamar kecil tersebut, keluar dari dengan kaki yang kanan itu, karena kalau ke depan kotor
masuk dengan kaki kiri, keluar dengan kaki kanan, seperti itu. Kemudian ada kemudian menunggu sholat, terus kita berbuah. Setelah itu kita ibadah, sholat subuh. Setelah itu ada wiridan. Kemudian setelah itu melaksanakan aktivitas. Kita melaksanakan aktivitas sehari-hari itu dapat bisa berpahala. Misal menafkahi anak istri, ya. Kita menafkahi anak istri itu kan wajib. Maka kita dalam bekerja sehari-hari untuk menafkahi anak istri itu berarti kita sudah melaksanakan kewajiban. Sementara hal yang wajib itu ma yusabu ala fa'ilihi wa yu'aqabu ala tarikihi. Sesuatu yang diberi pahala apabila melakukan dan mendapatkan dosa apabila ditinggalkan. Sampai kita tidur lagi. Sebelum tidur kita dianjurkan berdoa dan dianjurkan untuk beristighfar, meminta ampun kepada Allah. Takut, khawatir itu adalah tidur yang terakhir. Makanya sebelum tidur itu dianjurkan bertobat, menyesali semua perbuatannya, sehingga ketika orang tersebut tidur pas terus meninggal, maka dosa-dosanya oleh Allah ampuni. Kenapa? Karena sebelum tidur dia sudah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dianjurkan baca bismillah, baca surat Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas itu. Dan ini sudah ada hadisnya pemirsa. Pemirsa TV yang dirahmati oleh Allah, mungkin hanya itu yang dapat sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita bersama. Apabila ada kesalahan, kekurangan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Hadanallahu wa iyyakum, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.